Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Chapter 254. Tinju Shihao menembus dada Mo Xiang, dan suara pipa berdering saat menembus banyak tulang. Simbol emas meringkuk di sekitar tinjunya karena benar-benar menembus tubuh Mo Xiang. Darah menyembur keluar. Mo Xiang mengeluarkan teriakan keras, seluruh tubuhnya terasa seperti terbakar. Dia bersinar cemerlang, menggunakan teknik rahasia untuk terbang mundur dan melepaskan diri dari tinju itu. Dia bergerak mundur dengan tombak emas di tangan sambil terhuyung-huyung. Sebuah lubang berdarah muncul di dadanya, dan beberapa potongan tulang yang patah bisa terlihat. Darah mengalir keluar dari lukanya, itu tampak sangat menakutkan. Armor emas yang dia kenakan hancur. Itu sama sekali tidak bisa melindunginya dari kekuatan tinju itu. Ada darah di sekujur tubuhnya, dan luka-lukanya parah. Wilayah laut sejenak hening, tetapi segera setelah itu, teriakan besar meletus. Semua orang benar-benar terkejut dengan apa yang baru saja terjadi. Awalnya, Shihao akan mati, jadi mereka tidak pernah menyangka bahwa orang yang menerima luka berat sebenarnya adalah keturunan Dewa Laut. Situasinya benar-benar terbalik, membuat semua orang tercengang. Semuanya telah terjadi terlalu cepat. Orang yang ditakdirkan untuk mati sebenarnya penuh dengan energi, sementara Mo Xiang yang tenggelam dalam keadaan surga dan manusia sebagai satu, sebenarnya terluka sedemikian rupa. Seluruh tubuhnya berlumuran darah saat dia mundur. Bagaimana jadinya seperti ini? Mo Xiang benar-benar menderita pukulan besar. Hal seperti itu belum pernah terjadi sebelumnya. Makhluk yang datang dari tanah kering ini terlalu menakutkan. Dia benar-benar pemuda tertinggi. Kerumunan berseru dengan takjub ketika mereka semua mulai mendiskusikan peristiwa yang baru saja terjadi. Makhluk laut bahkan lebih terguncang. Bagi mereka, nama Mo Xiang setara dengan sosok yang tak tertandingi. Di dalam ranah transformasi roh, tidak ada seorang pun yang cocok dengannya. Akibatnya, ia sering dikenal sebagai dewa laut yang terlahir kembali. Namun, saat ini, dia menerima luka yang sangat besar. Dadanya telah ditusuk, dan darah terus-menerus menetes. Bisakah dia terus bertarung? Di kejauhan, ada hamparan besar warna merah tua. Laut sedang mendidih, dan ratusan ribu ikan flaming berkumpul di sana. Sambil berdiri di antara mereka, Han Tian berbaju merah tampak seperti dewa iblis. Dia dengan dingin bergumam pada dirinya sendiri, sangat kuat. Leluhur tua dari berbagai sekte, bangsawan yang datang dari segala arah yang berbeda, ahli tertinggi yang berasal dari pegunungan ilahi kuno dan banyak ekspresi lainnya semuanya berubah setelah melihat ini. Mereka semua merasa agak kesal saat mereka menyaksikan dengan penuh perhatian. Hasil pertempuran ini melebihi harapan semua orang, memenuhi mereka dengan kegembiraan. Pemuda manusia ini ditakdirkan untuk naik ke kebesaran, penampilannya benar-benar menakjubkan dan menakutkan. Aku bahkan belum melangkah ke dalam sarang Kunpeng untuk bersaing memperebutkan teknik yang berharga, dan aku sudah terluka. Saya benar-benar tidak melihat ini datang. Mo Xiang tertawa mengejek dirinya sendiri dari kejauhan. Darah masih mengalir, dan ada lubang yang sangat mengerikan di dadanya yang benar-benar menghubungkan kedua sisi tubuhnya. Dia mengeluarkan toples batu giok dan menuangkan pil biru bening dan berkilau ke telapak tangannya. Aroma segera tercium melalui wilayah laut ini. Selain itu, sangat cerah sehingga telapak tangannya dan air laut di bawahnya memantulkan kecemerlangannya. Itu pil dewa laut. Sensasi besar pecah di dalam perairan ini. Semua orang menatap dengan mata melebar, dan bahkan beberapa ahli tertinggi menjadi terkejut. Ada banyak yang hampir berlari untuk mencurinya. Tidak,
Itu bukan pil ilahi yang ditinggalkan oleh Dewa Laut, tapi itu masih sangat luar biasa. Ini adalah pil berharga yang tak ternilai yang perlahan-lahan disempurnakan dari semua jenis bahan spiritual. Kerumunan segera menyadari bahwa itu adalah obat yang dibuat dari resep yang ditinggalkan oleh Dewa Laut. Meskipun itu bukan pil ilahi, itu masih memiliki khasiat obat yang luar biasa. Mo Xiang menelan pil itu utuh. Cahaya mulai memancar dari seluruh tubuhnya, dan simbol biru berkedip di sekelilingnya, menyebabkan suara pipa terdengar dari dagingnya. Lubang di dadanya mulai memperbaiki dirinya dengan kecepatan yang terlihat. Kerumunan terperanjat saat mereka menyaksikan adegan ini. Itu terlalu luar biasa. Obat itu memiliki khasiat yang ajaib, secara mengejutkan memperbaiki tubuhnya dengan kecepatan seperti itu. Tak perlu dikatakan, obat ini dibuat dari harta yang jarang terlihat di dunia ini, dan kemungkinan besar bahkan mengandung beberapa obat ilahi di dalamnya. Kalau tidak, bagaimana itu bisa begitu efektif? Hanya obat ilahi yang bisa membuat daging tumbuh kembali di tulang begitu cepat. Tubuh Mo Xiang terpancar sekali lagi, dan simbol-simbol melekat padanya. Tubuhnya dipulihkan ke kondisi optimalnya, dan dengan tombak emas di tangannya, matanya sekali lagi menunjukkan ekspresi jijik, membuatnya terlihat seperti iblis-iblis. Dia sekali lagi menatap lawannya. Namun, di sisi lain, Shi Hao tampak benar-benar acuh tak acuh. Dia tidak melihat kembali ke Mo Xiang, dan hanya melihat potongan daging bercahaya di telapak tangannya sambil berpikir keras. Ini adalah satu-satunya saat kamu bisa melukaiku. Saya mengerti apa yang terjadi, jadi saya tidak akan menderita untuk kedua kalinya. Keturunan Dewa Laut berbicara pada dirinya sendiri. Semangat juangnya sekali lagi melonjak dengan kuat. Semua orang merasakan getaran menjalari tubuh mereka. Mo Xiang secara alami ulet. Apakah ini daging kura-kura, daging naga banjir, atau ikan? Shi Hao berbicara pada dirinya sendiri. Dia kemudian mengangkat kepalanya dan berteriak kepada Mo Xiang. Kau termasuk klan mana di dunia ini? Apakah bentuk asli Anda berbentuk manusia? Saya tidak bisa makan humanoid, itu akan membuat saya jijik. Semua orang menjadi tercengang setelah mendengar ini. Mereka mengharapkan pertempuran sengit antara dua raksasa, namun begitu orang ini berbicara, mengapa rasanya merusak seluruh suasana? Apakah dia benar-benar tidak peduli dengan situasi ini, hanya peduli pada dirinya sendiri, atau apakah dia mengatakan kata-kata ini dengan sengaja untuk membuat semua orang kesal? Bagaimana dia bisa bersikap seperti ini? Dalam perjuangan hidup dan mati seperti itu, dia sebenarnya hanya memikirkan makanan. Hanya beberapa makhluk darat yang tahu apa yang dia pikirkan. Dia benar-benar ingin makan, dan dia selalu mengalahkan lawannya dengan cara ini. Dia benar-benar biadab ini. Perhatikan baik-baik, seseorang akan sangat menderita. Apakah insiden 100 Shattered Mountain dan Void God Realm terjadi lagi? Seseorang berbicara dengan suara lembut. Yun 11 yang berpakaian ungu dan teman-temannya juga saling memandang dengan cemas. Pria itu benar-benar tahu bagaimana membuat segalanya menjadi kacau. Dia benar-benar berusaha menentang surga. Mo Xiang marah. Menurut Shi Hao siapa dia? Tidak ada yang berani meremehkannya sebelumnya. Di dalam laut ini, bahkan para ahli tertinggi itu akan merasakan ketakutan yang menahan dan menghindari memprovokasi dia. Bocah iblis ini terlalu penuh kebencian. Dia tampak seperti sedang mencoba mengidentifikasi spesies apa yang berasal dari potongan daging dari dada Mo Xiang. Apakah dia benar-benar berpikir untuk memakannya? Aku akan membunuhmu. Mo Xiang bergegas maju, bertekad untuk bertarung sampai mati. Karena kamu tidak akan menjawab, maka aku hanya akan berasumsi bahwa kamu bukan makhluk humanoid. Saya akan menangkap Anda terlebih dahulu, kata Shi Hao. Setelah itu, dia mengeluarkan raungan sebelum berlari dengan keganasan yang meningkat.
Setelah berjuang untuk waktu yang lama, dia juga merasa kesal. Dia tidak ingin menyeret pertempuran ini tanpa henti. Simbol emas terjalin dan teknik berharga mengganggu langit. Duel menjadi sangat panas, mendidihkan laut dan menggeser gunung. Pertunangan terakhir mereka sangat sengit. Keturunan dewa laut yang berbakat sangat kuat dan tak tertandingi di antara rekan-rekannya. Dia pasti akan memandang rendah dunia di masa depan dan menjadi salah satu makhluk terkuat dari klan gurun. Namun, seorang pemuda yang tangguh seperti dia bertemu tandingannya hari ini. Dia masih tidak bisa mengalahkan Shi Hao setelah sekian lama, dan sekarang, Shi Hao juga tampaknya sudah gila, serangannya menjadi semakin intens. Shi Hao meraung. Seluruh tubuhnya diterangi dan ditutupi oleh simbol-simbol yang padat. Lorong-lorong surga semuanya dibuka, mencoba untuk menghancurkan dan menghancurkan segalanya. Pertempuran itu membuat takut semua karakter yang lebih tua, dan bahkan wajah para ahli tertinggi menjadi pucat. Mata mereka terus bergerak karena takut kehilangan apapun. Hong! Tiba-tiba, langit retak dan bumi terbelah. Air laut biru mengalir ke belakang dan pulau itu bergetar saat kunpeng emas hancur dengan kecepatan yang luar biasa. Kesenjangan itu sekarang sangat lebar. Ini terbuka! Ini benar-benar terbuka! Semua orang berteriak kaget. Perhatian mereka langsung beralih dari dua penakluk muda ke sarang kuno yang sangat besar. Sarang ilahi emas terbelah seperti bunga yang mekar, memperlihatkan bidang dao yang gemerlap di dalamnya. 1000 sinar bersinar ke segala arah, dan esensi keberuntungan melengkung di udara. Langit tertutup rapat oleh simbol, dan suara pengorbanan yang bergema bisa terdengar. Pada saat ini, waktu tampaknya kembali ke tahun-tahun kuno, di mana nyanyian dewa dan musik ilahi memenuhi telinga orang. Simbol misterius muncul tanpa henti dari langit. Sarang kunpeng telah sepenuhnya terbuka. Bidang dao di dalamnya terpancar dengan indah, menarik perhatian semua orang. Kerumunan tidak bisa menahan diri lagi karena mereka semua berlari ke depan. Batch pertama masuk tanpa cedera dan bergegas ke bidang dao. Mereka menginjak jalan emas, seolah memasuki alam surgawi. Mereka mencari teknik berharga yang menggetarkan dunia. Melihat ini, sisanya berhenti ragu-ragu dan juga mengikutinya. Mereka masuk dalam kawanan dan berjuang masuk ke tempat tinggal kuno. Cairan ilahi, ada genangan cairan ilahi. Bidang dao kunpeng bukanlah hal yang biasa. Seseorang melihat kolam ilahi segera setelah mereka masuk, menyebabkan pertarungan besar pecah. Akhirnya, leluhur sekte, penguasa daerah, dan tetua tidak bisa duduk diam lagi. Melihat bahwa tidak ada yang aneh terjadi dan itu bukan semacam jebakan yang berbahaya, mereka semua melompat ke dalam. Shi Hao dan Mo Xiang berhenti berkelahi juga. Pada saat ini, tidak ada yang bisa menandingi harta kunpeng. Mereka berdua mendambakan kekuatan ilahi yang agung dan bertekad untuk mengambilnya sendiri. Mo Xiang melompat ke altar dan meledakkan seberkas cahaya tertinggi, membunuh banyak makhluk perkasa. Dia kemudian menginjak balok dan tiba di kepala barisan. Pada saat yang sama, altar menyusut dan berputar, mendarat di depannya. Itu berubah menjadi platform pertempuran nyata yang siap melakukan pembantaian besar kapan saja. Shi Hao juga masuk dan juga menunjukkan kekuatannya di dalam gua. Dia memaksa mundur kerumunan, mengeluarkan botol gioknya dan mengambil selusin tetes cairan terakhir dari kolam ilahi. Ini adalah tetesan cairan roh laut, bukan cairan dewa yang sebenarnya. Mereka tidak bisa dibandingkan dengan musim semi abadi, tapi itu masih sama tak ternilai harganya. Itu biru dan seperti kuarsa, terbentuk dari esensi laut yang kental. Itu bisa digunakan dalam pengobatan dan penyempurnaan artefak, dan merupakan yang kedua setelah cairan suci yang asli. Mereka baru saja mencapai tempat tinggal legendaris, namun mereka telah menemukan kolam suci seperti ini. Banyak orang berhasil mengambil beberapa,
jadi mereka secara alami bersemangat tinggi. Kerumunan bergegas lebih jauh ke dalam dan tiba jauh di dalam tempat tinggal legendaris. Laut emas mengejutkan mereka semua. Bagaimana mungkin ada laut di tempat tinggal sarang Kunpeng? Kunpeng kuno telah melihat melalui alam itu sendiri. Sarang kuno adalah dunia kecilnya sendiri, namun masih ada dunia yang lebih kecil di dalam dunia ini. Ini benar-benar menakjubkan. Seorang ahli tertinggi menjadi sangat tersentuh. Sekelompok orang bergegas ke bagian terdalam tempat tinggal legendaris itu. Setelah menghadapi lautan emas, mereka semua menjadi heran. Pada saat ini, pemuda Flaming Fish Hantian tiba-tiba melompat dan terjun ke laut emas. Sementara itu, keturunan Dewa Laut Moshang juga berjuang. Dia juga memasuki kedalaman laut. Makhluk laut lainnya juga sepertinya menyadari sesuatu. Mereka terjun ke laut emas satu demi satu dan bergegas menuju dasar laut. Gua Kunpeng ada di laut, dan harta ilahi ada di sana. Kerumunan berteriak, dan makhluk darat juga sadar. Mereka semua melompat dan bergegas ke laut emas ilahi. Seluruh tubuh Shihao menyala seperti dewa surgawi dan dia juga membunuh jalannya. Setelah mencapai dasar laut, dia melihat gua yang lebih megah. Setelah masuk, ia menemukan bahwa interiornya tidak memiliki air. Simbol yang tak terhitung jumlahnya bergegas ke arahnya dari semua sisi begitu dia melangkah. Sebuah kekuatan pembunuh segera mengguncang dasar laut. "Pergi!" Dia berteriak keras, dan suara ilahinya bergema di seluruh. 10 lorong surgawi besar terhubung menjadi hak ilahi, mengelilinginya seperti matahari yang terik. Pertahanan yang tak tertembus segera melindunginya, memblokir semua teknik berharga. Terlebih lagi, saat dia berjalan ke depan, ledakan akan terdengar dan menghancurkan banyak musuh. Tidak ada yang bisa menghentikannya. Dia terlalu kuat, bunuh dia dulu. Seorang ahli berteriak. Dia ingin bergandengan tangan dengan semua orang untuk mengalahkan Shihao terlebih dahulu. Membekukan. Kelompok itu akan mengambil tindakan ketika Shihao segera berteriak dan memanggil domain yang membelenggu. Kelompok itu masih membeku dengan pose mereka sebelumnya, dan meskipun instrumen berharga mereka masih bersinar dan simbol baru saja menyala, mereka tidak bisa bergerak. Membunuh. Atas perintahnya, simbol emas berubah dan langsung menghancurkan orang-orang ini menjadi berkeping-keping. Kabut berdarah naik, tidak meninggalkan siapapun yang hidup. Kerumunan di kejauhan semua menyaksikan dengan ngeri. Daerah di sekitar Shihao segera menjadi kosong, dan tidak ada satu orang pun yang berani berlama-lama. Tak satu pun dari para ahli ingin menargetkannya lagi, dan mereka semua menyerbu ke dalam jurang gua legendaris. Ada beberapa ahli tertinggi yang tatapannya berkedip-kedip. Mereka awalnya menginginkan kepala ke arah ini, tetapi ekspresi mereka sekarang agak rumit. Mereka cukup takut padanya, dan bahkan beberapa mata bangsawan dipenuhi dengan niat membunuh. Aku akan mengatakannya lagi. Jangan membuatku marah. Bocah iblis itu memperingatkan massa dengan ekspresi serius. Heng! Seorang penatua mendengus. Shihao merasakan kulitnya menegang karena kedinginan. Dia segera berbalik. Jangan membuatku menghancurkan tubuh spiritualmu. Dia cukup tirani. Setelah merasakan ketidakpuasan yang mematikan, dia segera membalas tembakan, seolah siap untuk melampiaskan amarahnya yang ganas kapan saja. Kerumunan terkejut, terutama tetua tertinggi itu. Dia pikir dia siapa, berbicara dengan mereka seperti itu? Mereka kemudian menyadari bahwa ini bukan dunia luar, tetapi wilayah laut khusus. Kebanyakan dari mereka hanya mengirim tubuh spiritual mereka ke sini. Ya Tuhan, itu lampu penerangan perunggu ilahi. Teriak seseorang, melihat ke depan dengan tidak percaya. 2 ahli tertinggi sudah terlibat dalam pertempuran.
Mereka saat ini sedang bertarung sengit memperebutkan lampu kuno kecil di dalam gua. Api merah muncul, dan aura menakutkan dilepaskan. Han Tian, yang namanya menyaingi Mo Xiang, muncul dengan baju besi merahnya. Api meluap ke langit. Dengan satu gerakan, dia merebut lampu perunggu dari para ahli tertinggi itu seperti mencabut gigi dari mulut harimau. Lampu penerangan ilahi dikatakan sebagai artefak kuno yang menggunakan darah dewa sebagai bahan bakar. Itu misterius, menakutkan, dan sangat kuat. Tidak ada yang menyangka akan menemukannya di sini. Fakta bahwa itu digunakan hanya sebagai sumber cahaya daripada ditampilkan sebagai artefak berharga membuat semua orang kagum dan terpana. Weng panjang. Jauh di dalam kedalaman gua yang legendaris, simbol-simbol berkembang dengan cemerlang. Mereka mengeluarkan suara harmonis Dao Agung. Teknik yang berharga ada di dalam. Ada simbol kunpeng serta banyak artefak kuno dan harta karun tertinggi. Semua orang menjadi gila dan bergegas masuk. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.